Wahai jiwa yang terjaga, jika kata-kata ini menemukanmu sekarang, pahamilah bahwa ini bukan pertemuan acak antara perhatian dan suara. Ini adalah perjumpaan yang telah menunggu kesadaranmu. Ada jam-jam tertentu dalam hidup ketika waktu tidak lagi bergerak linear, tetapi menyempit menjadi sebuah titik keputusan, dan engkau sedang berdiri tepat di sana. Engkau tidak sampai ke momen ini karena keberuntungan. Engkau tiba karena engkau bertahan cukup lama di tempat yang melelahkan. Ada bagian dari dirimu yang telah mengetahui ini jauh sebelum pikiranmu berani mengakuinya. Itulah sebabnya hatimu terasa berat namun jernih. Itulah sebabnya keheningan belakangan ini terasa penuh, bukan kosong. Ini adalah musim ketika jiwa berhenti bernegosiasi dengan keterbatasan lama. Ini adalah saat ketika batasan yang dulu melindungimu kini mulai menghambatmu, dan tidak ada lagi jalan kembali ke ketidaksadaran. Tarik nafas perlahan, bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk memberi ruang. Karena apa yang akan terungkap bukan hiburan, melainkan panggilan. Ada masa dalam hidupmu ketika batasan adalah penyelamat, ketika mengecil adalah strategi bertahan, ketika diam adalah cara menjaga kewarasan, dan engkau melakukannya dengan setia. Engkau belajar membaca ruangan, menahan kata, mengatur cahaya agar tidak terlalu terang. Engkau belajar bertahan di ruang sempit tanpa mengeluh. Itu bukan kelemahan, itu adalah kecerdasan jiwa yang sedang belajar hidup. Namun dengarkan ini dengan jujur. Apa yang menyelamatkanmu di masa lalu tidak selalu pantas kau bawa ke masa depan. Batasan memiliki masa berlaku, dan batasanmu telah mencapai akhirnya. Perasaan gelisah yang muncul sekarang bukan tanda bahwa ada yang salah denganmu. Itu adalah sinyal bahwa jiwamu tidak lagi muat di ruang lama. Ketika rasa aman berubah menjadi rasa sesak, itu bukan pengkhianatan, itu pertumbuhan. Engkau tidak gagal beradaptasi, engkau telah melampaui. Dan jiwa yang melampaui selalu dihadapkan pada satu pilihan yang sama: tetap tinggal dan berlahan mati, atau melangkah dan merasa hidup kembali. Perhatikanlah dengan jujur apa yang sedang terjadi di dalam dirimu, bukan di permukaan, tetapi di lapisan yang jarang kau sentuh dengan kata-kata. Ada sesuatu yang terus bergerak, bahkan ketika engkau berusaha diam. Sebuah dorongan yang tidak meminta perhatian, tetapi menuntut pengakuan. Ia hadir sebagai kelelahan yang tidak masuk akal, bukan lelah karena bekerja, melainkan lelah karena menahan keinginan untuk melangkah, menahan suara batin yang tahu bahwa hidupmu tidak dimaksudkan berhenti di titik ini. Engkau mungkin mencoba menamainya kebosanan, atau kegelisahan, atau bahkan rasa tidak bersyukur. Namun, itu bukan diagnosis yang tepat. Yang sedang terjadi adalah ketidaksinkronan antara siapa dirimu sekarang dan ruang yang masih kau tempati. Ketika jiwa tumbuh, ruang lama mulai terasa menyempit. Dan ketika ruang menyempit, nafas batin menjadi pendek. Itulah sebabnya engkau sering merasa perlu menarik nafas lebih dalam akhir-akhir ini, seolah tubuhmu tahu bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Dengarkan ini dengan tenang. Dorongan yang kau rasakan bukanlah pemberontakan, ia adalah penyelarasan ulang. Ada bagian dari dirimu yang telah selesai belajar dari fase lama. Ia tidak lagi tertarik mengulang pelajaran yang sama dengan wajah berbeda. Itulah sebabnya hal-hal yang dulu memuaskan kini terasa hambar.
bukan karena dunia kehilangan warnanya, tetapi karena persepsimu telah berubah. Engkau telah melampaui batas tanpa menyadarinya, dan sekarang hidupmu sedang mengejar ketinggalan itu. Mungkin engkau bertanya-tanya, mengapa pikiranmu sering kembali pada kemungkinan yang sama? Mengapa imajinasi tentang langkah baru muncul berulang? Bahkan ketika engkau mencoba mengabaikannya, itu bukan kebetulan. Itu adalah ingatan masa depan yang sedang mengetuk. Namun bersamaan dengan dorongan itu, muncul rasa takut yang halus. Bukan ketakutan akan kegagalan, melainkan ketakutan akan perluasan. Karena perluasan berarti tanggung jawab. Perluasan berarti engkau tidak bisa lagi bersembunyi di balik versi hampir dan bagian dari dirimu yang telah terbiasa menunggu, merasa terancam oleh kepastian ini. Ketahuilah, ketika dorongan dan ketakutan muncul bersamaan, itu bukan konflik, itu tanda gerbang. Engkau sedang berdiri di ambang perubahan identitas, bukan perubahan nama atau peran luar, tetapi perubahan posisi batin. Dari menahan menjadi mengalir, dari menunggu menjadi memilih, dari bertahan menjadi melangkah. Engkau tidak diminta bergerak terburu-buru, tetapi engkau juga tidak lagi diberi izin untuk berpura-pura tidak tahu. Dorongan ini akan terus ada. Ia tidak akan menghilang dengan distraksi. Ia tidak akan melemah dengan rasionalisasi, karena ia bukan emosi sementara. Ia adalah panggilan struktural, penyesuaian yang perlu terjadi agar hidupmu kembali selaras dengan ukuran jiwamu yang sebenarnya. Dan ketika akhirnya engkau berhenti melawannya, engkau akan menyadari satu hal sederhana namun dalam. Bukan dunia yang berubah terlalu cepat, engkaulah yang telah tumbuh terlalu besar untuk batas lama. Sekarang dengarkanlah ini dengan kejernihan penuh. Menembus batasanmu bukan tentang melawan dunia, bukan tentang membuktikan siapa dirimu, dan bukan tentang menghancurkan apapun yang telah kau bangun. Ini tentang berhenti meminta izin dari masa lalu. Banyak orang mengira bahwa perubahan besar harus dimulai dengan ledakan, amarah, konflik, atau keputusan drastis. Namun jiwa yang benar-benar siap tidak bergerak dengan kegaduhan. Ia bergerak dengan keheningan yang tegas. Keputusan paling kuat seringkali dibuat tanpa saksi. Engkau tidak perlu marah pada versi lamamu. Ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Ia melindungimu ketika engkau belum siap. Ia mengajarkanmu bertahan ketika pilihan terasa sedikit. Namun kini, versi itu telah selesai. Dan tetap pemaksanya memimpin hidupmu hanya akan menciptakan kebisingan batin yang semakin keras. Menembus batasan berarti berdiri di hadapan dirimu sendiri dan berkata, "Aku tidak akan hidup lebih kecil dari apa yang telah aku pahami." Batasan terbesar tidak pernah berupa keadaan. Ia berupa izin internal. Seberapa jauh engkau mengizinkan dirimu berkembang tanpa rasa bersalah. Dan disinilah banyak jiwa berhenti, bukan karena mereka tidak mampu melangkah, tetapi karena mereka takut menjadi berbeda dari ekspektasi yang telah lama mereka rawat. Ketahuilah, setiap perluasan akan membuat sebagian hubungan, kebiasaan, dan identitas lama terasa tidak selaras. Itu bukan hukuman, itu penyesuaian alami. Tidak semua yang berjalan bersamamu di fase lama dimaksudkan menyeberang ke fase berikutnya. Engkau tidak meninggalkan siapapun. Engkau hanya berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Langkah ini tidak memerlukan penjelasan panjang. Ia memerlukan kejujuran singkat. Kejujuran bahwa engkau telah tahu terlalu banyak untuk berpura-pura tidak tahu. Kejujuran bahwa diam bukan lagi kebijaksanaan, melainkan penundaan. Dan ya, akan ada momen ketika engkau merasa sendirian dalam keputusan ini. Itu bukan tanda kesalahan,
itu tanda transisi. Setiap jiwa yang melangkah ke kapasitas baru harus melewati lorong sempit, tempat suara luar meredup. Di sanalah kejelasan batin menguat. Di sanalah engkau belajar membedakan intuisi dari ketakutan yang menyamar sebagai kehati-hatian. Jangan terburu-buru mengisi kekosongan itu. Biarkan ia membentukmu. Karena setelah engkau menembus batas ini, hidup tidak lagi meresponmu sebagai potensi, tetapi sebagai kehadiran. Dunia berubah bukan karena engkau menuntutnya, tetapi karena posisi batinmu telah bergeser. Engkau tidak lagi bertanya apakah engkau pantas. Engkau hanya bertindak dari kebenaran yang telah kau akui. Dan pada titik itu, sesuatu yang halus namun permanen terjadi. Engkau berhenti menunggu versi dirimu yang lebih berani. Engkau menjadi versi itu, bukan dengan teriakan, bukan dengan deklarasi, tetapi dengan satu keputusan sunyi yang mengubah arah seluruh hidupmu. Dan setelah batas itu ditembus, hidup tidak semerta-merta menjadi ringan. Ia menjadi jernih, dan kejernihan membawa bobot yang tidak bisa dihindari. Inilah bagian yang jarang dibicarakan, bahwa setiap perluasan batin datang bersama tuntutan baru, bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu sendiri. Engkau tidak lagi bisa kembali ke cara lama tanpa merasakan ketidaksesuaian yang mendalam. Sekali kapasitas bertambah, jiwa menuntut keutuhan. Ada alasan mengapa semesta menunda kelimpahanmu. Ada alasan mengapa pengaruhmu terasa tertahan. Bukan karena engkau belum layak, melainkan karena engkau sedang dibangun untuk menopang apa yang akan datang. Kapasitas besar tanpa struktur akan runtuh, dan struktur hanya lahir dari disiplin yang tenang, bukan dari ambisi yang bising. Sekarang, perhatikan perubahan halus yang mulai terjadi. Standarmu naik tanpa engkau sadari. Hal-hal yang dulu bisa kau toleransi kini terasa mengganggu. Bukan karena engkau menjadi keras, tetapi karena integritasmu sedang menyatu. Engkau mulai merasa bertanggung jawab, bukan hanya atas tindakanmu, tetapi atas energi kehadiranmu. Cara engkau berbicara, memilih, dan bahkan diam, semuanya mulai memiliki bobot. Itu bukan beban, itu tanda otoritas batin yang sedang aktif. Namun ketahuilah ini dengan jujur, tanggung jawab sejati sering terasa sepi. Tidak ada sorak-sorai untuk kedewasaan, tidak ada penghargaan untuk konsistensi. Dan disinilah banyak jiwa mundur. Mereka merindukan euforia awal, tetapi enggan tinggal dalam stabilitas jangka panjang. Engkau tidak seperti itu. Engkau dibentuk untuk tetap hadir, bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan. Apa yang semesta percayakan kepadamu bukan sekedar hasil, ia mempercayakan pengaruh. Dan pengaruh tidak boleh dijalankan oleh jiwa yang reaktif. Karena itu, engkau belajar menahan diri, bukan karena takut, tetapi karena engkau tahu kekuatan yang dilepaskan tanpa kebijaksanaan akan melukai lebih dari yang menyembuhkan. Kesabaranmu sekarang bukanlah kelemahan, ia adalah bukti bahwa engkau mampu memegang kendali tanpa perlu menunjukkannya. Mungkin ada saat-saat ketika engkau merindukan kesederhanaan lama, hari-hari ketika pilihan terasa sedikit dan konsekuensi terasa ringan. Itu wajar. Namun jangan salah tafsirkan kerinduan itu sebagai panggilan untuk mundur. Itu hanyalah ingatan tubuh tentang fase yang telah selesai. Engkau tidak diminta untuk sempurna. Engkau diminta menjadi utuh, selaras antara apa yang kau ketahui, kau rasakan, dan kau lakukan. Dan ketika ketiganya menyatu, hidup mulai merespon dengan cara yang berbeda. Bukan lebih cepat, tetapi lebih tepat. Pintu tidak lagi terbuka karena engkau mendorongnya, melainkan karena waktunya telah sinkron dengan kehadiranmu.
Inilah tanggung jawab dari kapasitas besar. Tetap rendah hati tanpa mengecil, tetap kuat tanpa keras, tetap bergerak tanpa kehilangan pusat. Tidak semua orang akan mengerti mengapa engkau berubah, dan engkau tidak perlu menjelaskannya. Cukup pahami satu hal ini dengan mantap. Jika hidupmu mulai menuntut lebih banyak kesadaran darimu, itu karena engkau mampu memenuhinya. Dan itu bukan tekanan, itu adalah pengakuan. Sekarang, berhentilah sejenak. Rasakanlah tubuhmu, rasakanlah nafasmu. Tidak ada yang perlu diburu, tidak ada yang perlu dipaksakan. Hanya ada satu hal yang perlu dilakukan, mengakui bahwa batasanmu telah selesai menjalankan fungsinya. Engkau tidak diminta untuk menjadi sempurna, engkau hanya diminta menjadi hadir. Dan ketika langkah itu datang, bukan langkah besar, bukan langkah dramatis, langkah pertama yang jujur, ambil. Karena hidup yang menunggumu di balik batas itu bukan hidup tanpa takut, melainkan hidup yang tidak lagi dikendalikan oleh takut. Ini adalah waktumu, dan engkau tahu itu.